warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvira Rosanjani, NIM 191300079, akan mempresentasikan mengenai budaya politik dan media. Baik, sebelum kita membahas jauh mengenai budaya politik, alangkah baiknya kita membahas tentang sejarah kebudayaan politik dahulu. Jadi, sejarah terbentuknya kebudayaan politik menurut buku Andre Hewitt yang berjudul Politik adalah muncul pada tahun sekitar 1900-an dan 1960-an dengan menggunakan pendekatan politik yang baru. Pergantian pendekatan politik tradisional ke teknik-teknik yang lebih baru dibahas dalam karya Almond dan Verba yang berjudul The Civic Culture pada tahun 1963. Nah, berawal dari survei opini terkait dengan sikap-sikap politik dan demokrasi di 5 negara, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Jerman Barat, Italia, dan Meksiko. Hasilnya adalah pada tahun 1970-an dan 1980-an sempat hilang akibat runtuhnya pemerintahan keterwakilan di 5 negara tersebut pada masa perang serta gagalnya demokrasi oleh negara berkembang yang baru merdeka pada tahun 1945 pada saat itu. Nah, Almond dan Verba dalam buku Andre Hewitt juga menjelaskan bahwa isu kegagalan demokrasi yang sempat hilang pada tahun 1970-an dan 1980-an ini muncul kembali pada tahun 1996. Hal tersebut dikarenakan usaha yang dilakukan oleh negara-negara Eropa Timur untuk membangun demokrasi setelah runtuhnya komunisme dan kekhawatiran yang terjadi di Amerika Serikat bahwa sudah mulai hilangnya model sosial dan keterlibatan masyarakat. Hingga saat ini membangun demokrasi dengan melibatkan masyarakat telah digencarkan oleh masing-masing negara yang menganut sistem demokrasi. Baik, melanjutkan yang tadi, sekarang membahas tentang kebudayaan politik menurut Andre Hewitt. Dalam bukunya menyebutkan bahwa pada poin pertama pembahasan tentang kebudayaan politik menggunakan teori yang ditulis oleh Almond dan Verba adalah salah satu pengidentifikasian kebudayaan politik. Nah, di sini dalam buku itu tertulis ada 3 tipe umum dalam kebudayaan politik dalam menegakkan demokrasi yang didefinisikan oleh Almond dan Verba, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah kebudayaan politik partisipan. Budaya politik partisipan merupakan sebuah pemikiran yang sangat partisipatif ketika berbicara tentang keikutsertaan rakyat dalam perpolitikan, di mana partisipan dianatomikan sebagai rakyat yang paham akan politik dan mereka ikut berperan aktif dalam perpolitikan tersebut. Hal tersebut memberikan perhatian yang sangat besar bagi perkembangan politik dan dapat memberikan sesuatu yang diharapkan dan dapat bermanfaat. Nah, contohnya seperti Amerika Serikat merupakan penganut budaya politik yang partisipan. Contoh yang mencerminkan bahwa Amerika Serikat merupakan negara yang menganut budaya partisipan adalah warga negaranya memiliki hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam politik. Hak yang dimiliki oleh warga negara yaitu mereka bebas untuk menyatakan pendapat terkait dengan dinamika perpolitikan. Hal tersebut dapat memberikan masukan yang luar biasa dalam menjalankan roda perpolitikan. Dalam negara ini, warga negara memiliki hak yang sama dengan warga negara pada umumnya, yaitu bebas untuk mendirikan suatu organisasi politik untuk mendukung maupun mendesak pemerintahan. Negara yang terkenal dengan negara federal dengan sistem presidensial dan mengacu pada negara demokrasi konstitusional ini dalam melaksanakan pemilu sangat mengutamakan kebebasan dalam berpolitik. Kemudian dilanjutkan yang kedua, kebudayaan politik subjek. Dalam hal ini, politik memperhatikan sikap mengerti tentang politik.
Namun, rakyat tidak mau terlibat langsung terhadap perpolitikan atau tidak mau berpartisipasi atau berperan aktif dalam mempengaruhi pemerintah. Hal tersebut menjadi kapasitas mereka terbatas dalam berpartisipasi. Diawali dengan kejenuhan masyarakat dalam perpolitikan yang ada. Pemahaman yang dimiliki dalam politik menjadikan masyarakat lebih baik menjadi penonton dan enggan untuk berpartisipasi. Salah satu yang terjadi dalam politik di Indonesia adalah berpolitik dengan menggunakan media. Nah, contoh yang nyata terjadi ketika media telah menguasai panggung politik di Indonesia, yaitu contohnya pada pemilu tahun 2014, di mana saat itu politik di Indonesia sangat rentan terhadap doktrin yang dilaksanakan pada saat itu, terutama media televisian. Aktor politik yang familiar dengan pemilu tahun 2014 adalah Abu Rizal Bakri dengan Partai Golongan Karya yang dipimpinnya. Penggunaan media televisi yang digunakan untuk TV One dan Antv, kemudian Surya Paloh dengan Partai Nasdem yang menggunakan Metro TV sebagai media penarikan suaranya, dan Haritano dengan Partai Hanura yang menggunakan perusahaan grup miliknya yaitu MNC TV, Global TV, RCTI. Media televisi yang digunakan memperlihatkan politik media benar-benar sangat berpengaruh sekali dalam doktrinasi yang dilakukan oleh elit politik untuk menarik massa. Jadi dapat disimpulkan dengan melalui media massa ini bisa mempengaruhi politik yang ada di Indonesia. Berikut yang ketiga yaitu kebudayaan politik parokial. Pengertian budaya politik parokial adalah ketidaktahuan rakyat terhadap perpolitikan dan tidak mau terlibat dalam keberlangsungan partisipasi aktif dalam perpolitikan. Kepercayaan yang berujung pada pembentukan pemerintahan yang baik akan meningkatkan modal sosial pada perilaku politik. Jika sebaliknya, masyarakat tidak memiliki kepercayaan dengan pemerintahan, maka akan turunnya modal sosial. Hal itu sepakat dengan partisipasi yang dilakukan masyarakat untuk memancing akuntabilitas, transparansi, dan kesetaraan serta keadilan. Budaya politik di Indonesia sekaligus sebagai partisipasi politik yang dilakukan oleh individu dan kelompok untuk berkomunikasi dalam bentuk mempengaruhi masyarakat sehingga dapat membentuk tujuan utamanya yaitu kekuasaan. Hal yang terjadi karena ketidakpercayaan keikutsertaannya terhadap politik atau apatis terhadap kemajuan politik. Media adalah bagian dari kehidupan sehari-hari di tatanan kehidupan sosial. Banyak kepentingan yang melandasi berjalannya media, yaitu kepentingan internal maupun kepentingan eksternal. Kepentingan internal adalah pemilik modal atau bos yang berorientasi kepada perkembangan bisnis untuk meraup keuntungan. Sedangkan kepentingan eksternal adalah kepentingan yang mengikuti tren seperti keikutsertaan terhadap politik yang berkembang di dalam masyarakat. Media yang sudah tidak lagi menjadi ruang sarana produksi dan informasi kini berubah menjadi sebuah alat yang digunakan penguasa untuk merealisasikan kehidupan politik. Relasi antara dunia politik dan dunia media semakin hari semakin tidak beraturan, yang berimbas pada campur aduknya ragam kepentingan politik di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Media sangat mempengaruhi eksistensi di demokrasi yang ada di Indonesia, karena media menjadi pemilik posisi yang strategis dalam
mempengaruhi aktor politik yang ingin menggunakan jasanya, sehingga muncullah menjadi sangat krusial di panggung demokrasi. Karena kebanyakan media kehilangan netralisasi dalam menyampaikan informasi yang diberikan kepada penggunanya. Kebohongan publik yang dilakukan untuk menjatuhkan lawan politiknya menjadi sangat wajar dilakukan untuk menarik simpatisan dan memenangkan calon politisi yang menggunakan jasanya. Hal tersebut menjadikan media massa sangatlah berpengaruh dalam menarik partisipan untuk ikut serta di politik, terutama bagi para kandidat politisi yang menggunakan media adalah bukan hal yang baru ketika sudah diarahkan pada era digitalisasi seperti ini. Karena bagaimanapun keadaannya, media saat ini merupakan suatu alat yang sudah melebur menjadi satu dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari bangun tidur hingga tertidur kembali, kehidupan sosial di dalam masyarakat tidak terlepas dari media, baik itu media sosial, media massa, dan media yang memanfaatkan pertelevisian. Penggunaan media juga berpengaruh dalam mempengaruhi kebijakan yang diambil oleh pemerintah terkait dengan petisi yang dibentuk oleh pentolan-pentolan masyarakat. Contoh yang paling banyak digunakan adalah media sosial, baik itu Twitter, Instagram, Facebook, dan sebagainya. Masyarakat pada saat itu bersedia meluangkan waktunya untuk mengaspirasikan suaranya melalui akun pribadi media sosial miliknya yang ditujukan kepada pemerintah terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.